Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami mahasiswa Universitas Negeri Palangkaraya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kelompok 7 Semester 1. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu penugasan kami pada mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Ali Surnano, MPD. Kami dari kelompok 7 terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi penugasan kami dengan judul materi proyek Sifat Individualisme dalam Kelompok Belajar Mahasiswa. Sebelum kita masuk ke dalam video kegiatan proyek kami, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari pertama Tini Amelia, kedua William Sinaga, dan terakhir saya Yuana Lady Prilia. Dan berikut adalah seluruh kegiatan kami saat mengerjakan proyek Pancasila ini. Selamat pagi, perkenalkan saya Tini Amelia, saya sebagai pewawancara 1 dari kelompok 7. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen kami, Bapak Ali dan Ibu Priani, yang sudah memberikan tugas proyek ini. Dan di samping saya sudah ada narasumber kami pada pagi hari ini. Maaf kalau boleh saya tahu siapa nama kakak, mahasiswa prodi apa, dan angkatan tahun berapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Taqi kepada doa dari prodi Manajemen Pendidikan angkatan 2023. Baik, langsung saja pada pertanyaan kami, yaitu apakah selama kakak berkuliah kakak pernah melakukan penugasan kelompok? Pernah. Apakah selama melakukan belajar kelompok tersebut, apakah pernah sekelompok dengan mahasiswa yang tidak mau bergabung dalam diskusi kelompok dan memilih menyelesaikannya secara individu? Sejauh ini belum pernah sih ya, soalnya dalam kelompok itu pasti kami bekerja sama, tapi ada juga yang tidak dalam itu berpartisipasi dalam kelompok. Apa pendapat kakak tentang mahasiswa yang memilih menyelesaikan tugas kelompok tersebut secara individu? Pendapat saya lebih ke jengkel sih ya, soalnya kan kita dalam kelompok tuh berpartisipasi, kita kelompok berdiskusi bukan secara individu, kan ada lagi tadi bakal tugas individu masing-masing. Bagaimana respon dan tindakan kakak terhadap orang yang seperti itu? Kalau saya lebih tegas aja sih ya, lebih langsung saya laporkan ke dosennya, terus saya cari namanya, enggak kayak gimana maksudnya, nggak etis ya gitu. Nah kayak gitu kan kita bekerja kelompok loh buat berdiskusi bersama-sama, bukan secara individu kayak gitu. Baik, terima kasih saudara. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Yuana Lady Prilia, saya mahasiswi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan hari ini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa Universitas Palangkaraya mengenai beberapa permasalahan sosial yang bertentangan dengan sila keempat dari Pancasila. Dan di samping saya sudah ada narasumber kami. Boleh saya tahu kak, siapa nama kakak, mahasiswa program studi apa, dan fakultas apa kak? Baik, perkenalkan nama saya Bayu Musti, saya dari Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kalau boleh saya tahu kakak angkatan tahun berapa kak? Saya angkatan 2023, kebetulan saya termasuk mahasiswa baru tahun ini. Baik kak. Saya ingin tahu kak, selama kakak kuliah, kenapa kakak mau mengikuti kegiatan seperti diskusi belajar mahasiswa atau penugasan kelompok kak? Saya pernah mengikuti kegiatan kelompok belajar dan mungkin dibilang sering. Lalu selama kakak melakukan kegiatan diskusi kelompok atau penugasan kelompok tersebut, apakah kakak pernah menjumpai mahasiswa yang sifatnya tuh condong individualisme dalam kelompok? Kayak misalnya setiap ada penugasan, selalu dia yang handle dan tanpa ada diskusi di dalam kelompok tersebut kak? Kalau ketemu dengan orang yang kayak gitu sih pernah ya. Pernah. Lalu menurut kakak sifat orang yang memiliki sifat mahasiswa yang memiliki sifat seperti itu tuh seperti apa kak sifatnya? Menurut aku sih ya, yang pertama dia ini egois pasti, karena kan dia individualis. Tapi juga tadi dia mau handle semuanya tanpa ada diskusi, itu yang pertama. Yang kedua dia kayak lebih mementingkan kepentingan sendiri di atas kepentingan kelompok, dimana mungkin dia aku bisa nih mungkin nanti pada akhirnya
kebanyakan seperti itu. Lalu apa sih pendapat kakak tentang sifat mahasiswa yang seperti itu? Kalau menurut aku sih ya itu kalau orang yang kayak gitu tuh yang pertama kalau dalam sebuah kelompok dia tuh berat banget. Kenapa bisa dibilang berat banget? Karena yang pertama tujuan diadakannya pendobrasan kelompok ini kan terdiri dari beberapa kepala nih. Nah beberapa kepala itu dengan pemikiran yang berbeda kita temukan dalam suatu diskusi, kita bincang sama-sama, kita akan menemukan titik tengahnya dan kita akan menemukan satu perspektif yang dimana orang-orang dalam kelompok tersebut itu setuju. Nah, muncul satu orang. Ibaratnya kamu udah membuat yogurt dengan sangat manis. Timbul ada satu temanmu dengan sengaja menuangkan satu titik rasanya langsung berubah kan? Itulah ibarat satu orang yang istilahnya individualis dalam sebuah kelompok seperti itu. Nah, dan yang terakhir untuk yang orangnya seperti itu istilahnya kalau dari kita sendiri ya kayaknya nggak banget deh untuk sekelompok sama orang itu. Tapi yang namanya sudah dibagi kelompoknya kita mau gimana lagi kan? Kita istilahnya harus awal-awal kayak menuruti apa yang dia mau gitu. Kita tanya dulu maunya dia apa. Kalau dia istilahnya menanggapinya dengan baik, oke, diskusi kita lanjutkan hingga selesai. Tapi kalau misalnya itu berlarut-larut dan dia istilahnya kayak menunda-nunda perdiskusian dan yang lain, itu patut kita pertanyakan dan itu patut kita tanyakan secara serius. Apa sih maunya? Mau kamu itu masuk dalam kelompok kita ngerjain sama atau kamu mau ngerjain sendiri? Jadi kayak nggak kalau suka ada orang yang bersifat dan menghambat. Iya, nggak suka banget karena itu bakal menghambat banget gitu. Kayak menghambat kerja kelompok gitu loh. Mending aku dapat 9 orang yang mungkin kepintarannya di bawah aku tapi dia mau belajar daripada 2 orang dengan kepintarannya di atas aku tapi dia egois kayak tinggi banget. Aku lebih mending 9 orang itu. Lalu apa sih respon atau tindakan yang akan kakak lakukan jika kayak ketemu sama mahasiswa yang seperti itu di dalam kelompok kakak? Yang pertama bakal aku tanyain sih mau dia itu apa. Oke, kalau misalnya dia egois mungkin karena ada masalah internal atau masalah pribadi, bakal kita cover dulu. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, kalau memang nggak ada masalah pribadi dan kalau misalnya menyangkut dengan salah satu teman yang ada di kelompok itu juga, mungkin aku bakal kasih tahu dia tolong selesaikan masalahnya dan jangan masukin masalah kalian ke dalam kelompok itu. Karena masalah kalian itu kayak bakal menghambat kalian untuk mengerjakan tugas kelompok kita, istilahnya tugas kelompok tersebut dan kayak istilahnya nanti mungkin ketika nanti pengumpul penugasan atau presentasi itu bakal kayak nggak maksimal gitu loh. Nah, yang ketiga, apabila udah dituruti yang pertama nggak diturutin, yang kedua juga nggak diturutin dengan terpaksa dan tanpa mengurangi rasa hormat, kalau tersebut ya aku keluar dari kelompok ya. Kalau misalnya aku dalam kelompok itu, karena ya mau gimana lagi dia ini udah diturutin nggak mau, udah menyelesaikan masalahnya juga nggak mau. At least jalan keluar yang paling baik adalah keluar dari kelompok. Karena biar dia tahu dan biar dia cerah gitu. Karena kan kita udah sebagai mahasiswa udah dewasa ya istilahnya, punya critical thinking masing-masing. Jadi kita bisa tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar gitu. Jadi itu dari aku sih, kalau misalnya aku ketemu orang dengan sifat individualis yang tinggi dalam kelompok dan misalnya dia itu malah ngebebanin kelompok tersebut. Setelah penjelasan yang sangat singkat dan jelas banget kabar kami. Terima kasih banyak Kak untuk penjelasannya. Mungkin bisa menjadi bahan buat kami selanjutnya.